Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, wabil khusus Ibu Mary yang telah bermilad, haknya adalah isu asal Ibu Mary ya. dia dikasih oleh kue ulang tahun, dia sendiri ngomong barakallah. La haula wala quwwata illa billah. Oke. Isu-isu aja lah Mary. PR Mary. Dan ibu-ibu semuanya yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Semoga bunga dikasih cantik-cantik, bajinjiang ya. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat ya. Jadi ini acaranya acara milad ya. Oke, Ustazah cak-caknya gitulah ya. Ustazah, kami ngundang Ustazah halal bihalal Khadijah. Patanglah halal bihalal, tinggal halal bihalal aja. Baca itunya kok. Kami halal bihalalnya berkali-kali Zah. Kok gitu? Kan sama-sama bulan Syawal Zah. Cocok ya kan? Tapi ini acaranya di rumah Bu Mary Zah. Oke, Bu Mary enggak tahu baca itunya Bu Mary. Ini dadak dia kabar. Ah, dadak dia kabar. Tu ibu lu hati. Berarti pulang kami ya. Baik, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang sedang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kemarin kita membahas terakhir tentang apa saja sifat baik yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah zuhud dan qanaah. Dua itu aja kemarin ya. Satu lagi adalah, dua lagi. Oh, sabar dan tawakal. Nomor 3, pokoknya gitulah. Hah? Oke, zuhud, qanaah, sabar, tawakal ya. Oke, hari ini kita pakai lawannya. Lawannya hari ini adalah sifat-sifat jelek yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara kita yang merasa dan pernah melakukan, yang lalu biar berlalu. Karena membahas sifat jelek ini mungkin kita nggak tahu kalau ini jelek. Ternyata itu tidak boleh disunahkan, tidak boleh. Ya, banyak saya ceramah ini di jamaah. Oh, kami kira itu boleh Ustazah. Rupanya nggak boleh. Jangan dipelihara sifat ini. Jangan dipelihara sifat ini. Buang jauh-jauh. Yang kita pelihara adalah sifat yang kemarin. Jangan pelihara sifat yang ingin saya sampaikan ini. Oke? Kalau ada yang melakukan, jadikan dia masa lalu dan sejarah serta memori saja. Ke depan tidak boleh kita lakukan. Paham ya? Kita mulai ya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah,
Sifat pertama yang tidak boleh jamaah saya lakukan adalah tergesa-gesa. Apa namanya? Kenapa? Karena al-ajalatum minasyaitan. Tergesa-gesa itu perbuatan syaitan. Saya akan banyakkan contohnya. Hanya boleh tergesa-gesa dalam 5 hal. Itu boleh. Pertama, tergesa-gesa memandikan jenazah saat dia meninggal. Kedua, menikahkan anak perempuan jika udah cukup umur dan tidak tahan untuk menikah, tidak mampu menjaga nafsu syahwatnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah boleh tergesa-gesa dalam ibadah. Kemudian tergesa-gesa menepati janji dan bayar hutang. Titik. Tergesa-gesa ke masjid aja nggak boleh. Lari-lari buru-buru ke masjid nggak boleh. Jangan tergesa-gesa menjelaskan. Oke. Oh, jangan tergesa-gesa menjelaskan. Siap, mak, kena. Ya Allah, gitu kali lah. Oke. Menikahkan anak perempuan, bisa ibadah. Oke. Ibadah. Al-ajalatu minasyaitan, tidak boleh tergesa-gesa kecuali 5 hal. Ya, hanya boleh tergesa-gesa dalam 5 hal. Pertama, menikahkan anak perempuan yang sudah tak mampu menahan nafsu syahwatnya. Yang kedua, tergesa-gesa memandikan jenazah, jadi jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, tergesa-gesa menepati janji. Yang keempat, tergesa-gesa membayar hutang. Yang kelima, tergesa-gesa dalam melakukan ibadah. Bersegera, fantashir, bersegera. Itu boleh. Sholat boleh tergesa-gesa. Nggak boleh tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam masalah ibadah tuh maksudnya bersemangat majelis. Tapi ke masjid pun nggak boleh lari-lari loh. Iya. Ibu terlambat sholat ke masjid, lalu ibu lari-lari, itu nggak boleh. Hah? Jalan cepat juga pelan aja, sesuai standar saja. Suatu ketika Rasulullah SAW menjadi imam sholat. Lalu Rasulullah SAW mendengar ada orang yang ribut-ribut tergesa-gesa menuju datang ke majelis dalam masjid. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tadi kok ribut sekali guru? Kami tergesa-gesa melakukan sholat ya Rasulullah karena kami sudah masbuk dan terlambat. Apa kata Rasulullah? Jalan seperti biasa saja dan diam dengan tenang. Selesai. Tergesa-gesa perbuatan syaitan. Apa? Berkelahi pula. Oke. Nah, tergesa-gesa tidak boleh. Itu adalah perbuatan syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa adalah perbuatan syaitan. Tergesa-gesa dalam hal apa yang tidak boleh? Coba kita perhatikan dalam kehidupan kita ini. Semua terlalu terburu-buru. Padahal bisa dikerjakan lebih awal. Saya mengisi acara di kantor-kantor, di karyawan-karyawan, di mal-mal. Hampir setiap saya ngisi acara jam 8, kalau saya datang masuk kerja kan jam 8 ya. Saya baru mau naik lift, itu semua karyawan sesaangok. Lari-lari semuanya tergesa-gesa. Itu untuk datang ke kantor. Itu nggak boleh. Ya, itu perbuatan syaitan. Nah, misalnya kita bangun pagi. Lalu bangun pagi kita buru-buru semuanya. Tadinya kita bisa ngerjain banyak hal, tapi karena main HP lah, ngapa-ngapalah, ujung-ujungnya tertunda. Ujung-ujungnya mau masak terburu-buru, nyiapkan makan anak terburu-buru, sarapan terburu-buru, menyuci terburu-buru, datang pula ke majelis taklim, tergesa-gesa semuanya. Itu akan mengakibatkan energi kita habis, energi kita drop, dan kita nggak ada kesempatan untuk santai dan berpikir. Coba kalau bangun awal kita letakkan timingnya dengan disiplin, waktunya dengan disiplin. Bangun jangan lihat handphone dulu, lakukan hal yang prioritas dulu. Ya, lalu kemudian kita santai, ngeteh sejenak, ya, kemudian santai, ambil nafas sebentar, lakukan kegiatan itu satu persatu dengan cara yang baik. Banyak orang tergesa-gesa bukan karena tidak ada waktu. Orang tergesa-gesa karena menunda waktu yang sudah dia tetapkan. Aku mau mandilah katanya kan. Niat mandinya jam 4, ujung-ujungnya setengah 7. Pas mandi udah buru-buru mau ke masjid, tergesa-gesa lagi. Jadi kita ini tergesa-gesa bukan karena kita memang tergesa-gesa dan sibuk. Tapi jika waktunya sudah ada, kita tunda sampai jika waktunya kita tergesa-gesa. Pernah nggak ngelihat ada orang yang dia duluan masuk kamar mandi, tapi dia pula yang terakhir keluar dari kamar mandi. Banyak ya, lama betul ya. Dia terburu-buru, dia tergesa-gesa. Itu sangat tidak boleh. Ya, jadi ibu-ibu kerjakan sesuatu tergantung pada timing dan disiplinnya masing-masing. Oke, pengajian kita jam 10.
Akhirnya kita bangun lebih awal, masak, kemudian nyuci, kemudian nyiapin anak sekolah. Ada waktu jeda sedikit kita santai. Padahal siap-siap aja lah dulu, baru kemudian nanti kita berangkat. Supaya tidak terburu-buru dan tergesa-gesa. Kalau kita terburu-buru dan tergesa-gesa, efek sampingnya adalah itu perbuatan setan. Kita kehilangan banyak momentum, kita nggak rileks, energi kita sangat habis. Coba Bu Mary yang paling tahu karena di sini ada anak kos. Anak kos ini selalu pergi ke kampus dia atau ke sekolah terburu-buru. Kadang pagi dia nggak sarapan. Pagi dia nggak sempat sarapan padahal dia bangun lebih awal. Sibuk dengan handphone, ujung-ujungnya dia mandi tergesa-gesa lari-lari masuk ke kelas. Karena lapar, lama lah kali bapak nih ngomongnya. Nggak fokus dia mendengarkan ustadznya, nggak fokus mendengarkan gurunya. Pas gurunya ngomong apa, dia udah oyong karena nggak sarapan pagi. Lalu jam 10 gurunya keluar, dia kemudian segera makan di jamaknya dengan waktu zuhur. Padahal jajan dikasih orang tua 3 kali sehari. Nanti waktu zuhur jam 2 masuk lagi, dia nggak makan karena tadi udah makan jam 10. Dia lapar lagi, dia tergesa-gesa, dia oyong. Makanya nggak produktif. Nah itu yang nggak boleh. Dia nggak sarapan pagi karena tergesa-gesa sibuk dengan handphone. Jam 9 gurunya ngomong apa udah nggak jelas. Cepatlah bapak nih keluar, cepatlah bapak nih keluar. Perut lapar. Nanti setengah 11 bapaknya keluar karena udah habis mata pelajaran pertama. Dia makan tuh ke kantin. Makan ke kantin kan bapaknya mau masuk lagi mata pelajaran kedua. Dia makan buru-buru tuh. Yuk. Masuk dia. Perut masih kenyang. Ngantuk dong. Iya ya, ngantuk nanti jam 1, jam 12 gurunya keluar, perut masih kenyang, dia nggak makan. Paham maksud saya ini? Jam 2 dia udah ngantuk-ngantuk lagi, udah lapar lagi. Nanti yang jam 2 mata pelajaran yang ketiga dia udah lapar lagi. Kapan lah bapak nih keluar, kapan lah bapak nih keluar. Ujung-ujungnya dia makan di waktu sore. Begitu bertahun-tahun bagaimana menghasilkan anak yang produktif. Padahal jajan dikasih orang tuanya 3 kali sehari. Maka ini paling nggak boleh. Sarapan pagi tidak boleh hilang. Karena sarapan pagi itu adalah yang paling penting ya. Karena penyakit datang banyak kalau kita nggak sarapan pagi. Sakit gula itu tuh naiknya kadar lemak karena kita nggak sarapan pagi. Saya bertahun-tahun sudah rasanya tak pernah lah saya itu. Nggak ngerti lah saya gimana hidup orang ya. Nggak ngerti saya makan siang itu lewat dari jam 1 itu hampir nggak pernah sama sekali. Ini ada orang jam 3 udah makan belum? Nggak lama makan dong. Makan tuh bukan karena kita lapar ya. Tapi makan tuh karena udah waktunya makan. Itu beda loh. Makan pagi itu net jam 8. Kenapa belum sarapan? Lagi ndak enak makan. Nggak bisa. Makan itu pada waktunya. Selera nggak selera makan. Karena kalau sudah lapar banget nanti jadi makruh dia. Nah, gitu paham ya? Nah, itu dia nggak boleh tergesa-gesa. Oke, itu yang pertama adalah perbuatan setan. So, bukan karena kita terlalu sibuk, tetapi karena kita menunda waktu kosong kita. Semua orang sibuk. Dari zaman Nabi Adam semua orang sibuk. Para nabi semuanya sibuk. Tapi tidak semua orang sibuk yang produktif. Ada orang produktif tapi nggak terlalu sibuk. Tapi ada orang sibuk tak menentu. Merasa sibuk aja, entah apa yang di kerajaan tidak tentu. Nah, itu hati-hati. Yang kedua, sifat yang tidak boleh ada dalam diri kita. Yang kedua, sifat tidak boleh ada dalam diri kita adalah ragu-ragu. Semua nak diragukan. Bahasa ibu apa? Galau. Oke. Apa dalilnya? Dalilnya adalah da'ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqu tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Tapi fenomena yang ada sekarang, dia ragu tak pada tempatnya, Bu. Enggak semua hal ibu harus ragu, Bu. Selama ibu ragu memutuskan suatu perkara, maka selama itu ibu akan pusing sebelum perkara itu putus. Sesuatu yang bisa ibu putuskan, langsung ibu ambil keputusan dan jangan ibu pikirkan lagi. Ada orang ragu pada persoalan nggak penting tapi dia ragu. Saya ambil sebuah contoh, misalnya saya tanya sama teman saya, kamu mau ngapain sore ini? Rencananya mau makan bakso Nel, oke? Nanti 2:30 saya telepon lagi, kamu mau ngapain? Jadi nggak sore makan bakso? Jadi nggak ya, jadi nggak ya, jadi nggak ya, calialah dulu katanya.
Nanti jam 4 ditanya, gimana jadi nggak? Belum pergi aku lagi, jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Bingung aku jadi atau nggak ya? Mau keluar panas, mau mandi malas, tapi pengen makan bakso, jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Bayangkan dari jam 2 dia hanya memikirkan jadi nggak ya? Itu energi habis loh. Tanpa difikirkan. Energi habis. Bayangkan kalau waktu 2 jam itu nggak untuk memikirkan jadi nggak ya. Tapi untuk memikirkan baca Quran, untuk memikirkan keputusan hidup yang lain. Nggak penting soal bakso doang. Putuskan aja lah mau pergi atau enggak. Mau pergi jalan-jalan Khadijah bulan depan tanggal 5 Juli pura-puranya. Pergi nggak Bu? Pergi nggak ya? Dipikir-pikir. Pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Hah? Ya itu. Ya. Iya kan, misalnya begini, misalnya ada pura-puranya mau ada jalan-jalan nih tanggal 5 Juli gitu ya. Ini anggota nih berpikirnya macam mikirkan masa depan. Jadi ndak yo, jadi ndak yo, jadi ndak yo. Tengoklah dulu, tengok udah 1 minggu, setiap teringat ditanya sama Bu Mary, jadi ndak? Jadi ndak yo. Habis energi Bu. Ndak ada hubungan dengan dosa dan pahala do. Kalau jadi pergi, kalau ndak anti, gitu aja ya Bu. Paham gak maksudnya ini? Ragu nggak penting. Nah kalau udah diputuskan, oke, biarkan mereka pergi. Saya nggak pergi. Misalnya karena saya lagi nggak enak badan. Jangan pikirkan, ya apa kata Bu Mary biko kalau mau ndak payo. Repot kali hidup nih. Ragu-ragu tidak boleh. Kalau udah diputuskan, jangan pikirkan. Ini kalau ragu-ragu tuh bahasa. Biko ini bahas kok, Kalau insya Allah itu apakah salah satu ragu-ragu juga Ustazah? Soalnya kan ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Insya Allah apa artinya? Misalnya gini ya. Kalau mengizinkan. Bu, kita jalan-jalan ya tanggal 5. Insya Allah kata ibu ya. Apa arti insya Allah? Atas izin Allah. Jika Allah izinkan, saya pergi. Tapi kalau Allah tak izinkan, saya tak pergi. Rupanya tanggal 4 bangkit malas ibu. Malas ibu. Nggak usah lah saya pergi. Kan kemarin udah bilang insya Allah. Sekarang saya tanya, malas ibu dari ibu atau dari Allah? Dari diri. Dari ibu. Sebenarnya Allah ngizinkan nggak? Allah ngizinkan nggak? Berarti ibu telah mengatasnamakan Allah atas kemalasan ibu. Jadi kalau ibu bilang insya Allah, ibu harus pergi kecuali Allah tidak mengizinkan. Contoh Allah tak mengizinkan, jatuh dari pohon, kecelakaan, sakit, kemudian macet, kemudian suami sakit. Itu Allah tak mengizinkan. Tapi kalau karena malas, Allah izinkan. Cuman kita yang malas. Jadi ucapkan insya Allah hanya pada kondisi ibu benar-benar yakin buat berangkat. Semoga saya bisa ya. Tapi jangan digantung-gantung lagi. Kalau nanti ada jalan-jalan tanggal 5, pergi enggak? Jangan banyak kali caliak-caliaknya. Putuskan aja sehari 2 hari. Oke, saya pergi. Dah. Aman. Oke, saya enggak pergi. Putuskan. Jangan pula 3 minggu berpikir, pergi enggak ya? Itu enggak boleh. Berlama-lama dalam keraguan. Jadi pastikan aja gitu. Putuskan, bukan pastikan. Putuskan, pergi enggak? Jangan lama-lama dalam keraguan. Kalau bilang insya Allah berarti mau pergi Bu. Kalau lama-lama tuh emangnya kenapa aja? Ragu-ragu tadi nggak boleh. Ragu nggak boleh. Makanya menelpon juga tadi sih. Kudu 2 sih kok. Ini kan meja hadiah ulang tahun tuh. Oh iya. Oke. Oke, paham ya? Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu dia yang saya maksud. Bahwa ketika memutuskan sesuatu, itu putuskan aja. Selagi nggak ada hubungan dengan dosa dan pahala. Kalau ada hubungan dengan dosa dan pahala, dengan masa depan yang panjang, istikharah lah. Kalau ragu, kan jelas. Dalam hal yang tadi, itu karena kebiasaan aja Bu. Kebiasaan aja ragu. Mau mandi ndak yo, ndak gerah, itu kebiasaan Bu. Ya gitu Zak, gimana tuh Zak? Iya, itu was-was namanya. Itu bukan ragu. Beda. Kalau ragu itu memutuskan sesuatu. Tapi kalau udah naik mobil tadi kompor das udah mati ndak ya, mati ndak, itu was-was dari setan itu.
Oh iya, dari setan. Baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi, yang telah membisikkan waswas dalam diri kita. Jadi bacaan Al-Ikhlas terus. Baca aja sekali, 2 kali setiap habis sholat. Itu waswas dari setan. Pas mau keluar rumah, tadi pintu udah terkunci enggak ya? Udah terkunci. Itu waswas, itu bukan ragu, Bu. Itu ibu udah lewat, ibu waswas. Nah, ibu memikirkan sesuatu yang sudah lewat dan menakutkan sesuatu yang udah terjadi. Ngomong sama saya sekarang, nanti sampai rumah ibu ragu, Ustazah tersinggung nggak tadi saya ngomong gitu ya? Tersinggung nggak Ustazah ya? Nah, itu waswas, Bu. Kalau waswas itu lain lagi. Kalau waswas itu dia perbuatan setan. Ya, dia bukan perbuatan setan, maaf, bisikan setan. Ibu baca Al-Ikhlas. Tapi kalau yang tadi memutuskan, mandi ndak ya, mandi ndak ya, mandi ndak ya, dipikir terus. Itu nggak boleh. Mandi aja nyo, putus aja mandi ndak enti. Itu aja nyo. Semua ragu. Mau milih baju ragu. Yang ini enggak bagus do, taruh lagi. Yang ini dia nggak enak do, taruh lagi. Yang ini ya, taruh lagi. Ya itu nggak boleh itu. Ragu-ragu. Coba aja dia aja kalau enggak ambil cie pakai gitu. Ambil cek pakai. Itu aja bantuannya. Kadang gini, Silakan kadang telepon. gini, Taza. Mungkin kayak kita punya firasat gitu kan. Mungkin firasatnya itu akan terjadi sesuatu, karena kan ada yang sering terjadi, Taza. Sesuatu yang tidak baik gitu ke depannya, tapi kita kadang sudah memutuskan tidak melakukan hal itu gitu, sehingganya mungkin kita bisa terhindar dari sesuatu yang buruk gitu kan. Nah, itu apakah termasuk sifat percaya juga, ragu-ragu tadi itu kan? Ada sebenarnya itu bukan tujuan, Bu. Maksudnya kita tidak pergi ke suatu tempat, katakanlah seperti itu, sehingganya kita selamat dari sesuatu yang buruk terjadi di situ gitu. Apakah itu juga kan itu menyelamatkan ya feelingnya tadi? Iya, tapi kan itu nggak ragu. Ibu tidak ingin pergi ke satu tempat karena sesuatu. Ya. Kan kita nggak tahu. Iya, tapi kan tidak ingin pergi, jelas itu keputusannya. Yang nggak boleh itu pergi ndak yo, pergi ndak yo, pergi ndak ya, paham ya? Jika terjadi perasaan seperti itu, Taza. Yang seperti itu mana? Ya, tapi nantinya nih ada nih, jadi sehingganya mungkin kita tuh dibuat malas pergi ke sesuatu tadi karena perasaan ragu-ragu tadi, gitu. Bukan memutuskan tidak pergi gitu, Taza. Gitu. Nggak enak. Apakah Memang kalau ragu dak mayari buka. Kalau ragu jangan kerjakan. Memang kayak gitu kan tadi. Dak mayari buka. Kalau ragu tinggalkan. Dalam hal apapun, aku pengen makan bakso, jadi nggak ya, jadi nggak ya, jadi nggak ya, nggak usah. Kalau ragu jangan. Apapun kalau ragu tinggalkan. Mau menikah ragu dengan calon jodoh, ini kok alisnya bengkok macam ini ya. Ragu aku nih, tapi kok kayaknya dia rajin sholat, tapi kok kayaknya ini ya, tinggalkan. Mau beli tas, cantik enggak ya, cantik enggak ya, ragu, tinggalkan. Jangan beli. Tapi kalau cantik nih, langsung gas beli. Ragu tinggalkan. Dak mayari buka, illa malayari buka. Jangan kerjakan yang ragu. Tapi jangan hal nggak penting pun kita ragu gitu loh maksud saya. Hal nggak penting, nggak ada hubungan dengan masa depan. Ragu. Contohnya seperti itu ya. Ragu aja terus gitu loh. Ragu aja terus. Aku mau nyuciin deh. Nyuci sekarang atau besok ya? Aduh, sekarang atau besok ya? Sekarang atau besok ya? Ragu dia. Nah, cuman kalau ragu tinggalkan. Apapun itu. Mau beli sesuatu, ragu tinggalkan. Mau makan di rumah orang non-muslim, kita nggak tahu dia masak bab 1 atau enggak, ragu tinggalkan. Ya. Kemudian misalnya kita mau pergi jalan-jalan, aku pengen pergi tapi kok rasanya nggak mau ya, nggak enak ya, tinggalkan. Pokoknya kalau ragu tinggalkan. Termasuk apapun hukum yang ibu nggak mengerti, jangan lakukan sebelum ditanyakan. Ustazah, apa hukumnya cukur alis? Pakai pecukur. Saya bilang nggak boleh, Bu. Bolehnya pakai pensil alis, jangan dicukur. Kalau udah telanjur gimana, Zah? Anda bisa lah itu doma. Kenapa nggak bertanya sebelum ngomong, sebelum mengerjakan? Tadinya saya ragu, tapi tetap saya kerjakan. Salah. Kalau ragu, tinggalkan dulu. Ustazah, apa hukumnya pakai gigi kelinci? Saya waktu itu nggak ngerti gigi kelinci itu apa. Saya bilang, jangan Bu, kasihan kelincinya. Terus, ya, demi Allah, saya nggak ngerti.
Ya, Ustazah, apa hukumnya pakai gigi kelinci? Demi Allah saya jawabnya, jangan Bu, kasihan kelincinya. Itu zolim sama kelincinya. Demi Allah. Saya tiba-tiba saya ngomong sama kakak saya. Kak, gigi kelinci itu maksudnya gimana? Gigi kelinci itu gede, dibentuk gigi itu kayak kelinci. Bukan gigi kelincinya, Kak. Bukan, Dek. Dibentuk gigi kayak gigi kelinci. Oh, berarti bukan gigi kelinci. Saya langsung lagi masuk ke chat itu, Bu. Ternyata gigi kelinci itu bukan pakai gigi kelinci ya, Bu ya. Ternyata dibentuk seperti kelinci. Saya bilang, saya jawab, enggak boleh, Bu, kata saya. Loh, udah terlanjur gimana, Ustazah? Tanyakan sebelum dikerjakan. Pokoknya kalau ragu tinggalkan, apapun itu. Jangan memandai-mandai. Beli barang, beli tas, beli apapun, tinggalkan. Kalau ragu. Jangan menengok diskon. Ini ada diskon 50%. Nah, ini diskon. Kalau saya ngomong diskon, semuanya nggak suka sama saya nampak ya. Jadi misalnya gini kan, ibu pergi ke sebuah mall. Ibu nggak niat belanja nih. Tahu-tahu ibu tengok tas diskon. Ini kan wajah diskon semua nih kan. Iya. Ibu pergi suatu tempat, ibu nggak ada niat untuk beli tas gitu ya. Kemudian ibu tengok diskon 50%. Ya, diskon 50%. Dari harga 500.000 jadi 250.000. Lalu ibu berpikir, alhamdulillah, ibu tengok-tengok cantik nggak ya, cantik. Ibu ragu nih, Bu. Ibu nggak yakin ibu suka dengan barang itu. Tapi karena diskon, ibu beli. Ibu belilah 250.000. Kan harga 100% 500.000. Karena diskon, ibu beli 250.000. Dalam pikiran ibu hemat 250. Tapi kenyataannya ibu tetap mengeluarkan uang 250. Itu tidak sedang berhemat, tetap mengeluarkan duit. Paham nggak maksudnya ini? Ya. Nah, nanti kalau barang itu ibu nggak suka, ibu letak aja di rumah. Jadi diskon itu bukan menghemat, tetap mengeluarkan uang. Kecuali yang diskon itu barang yang betul-betul kita suka. Dia diskon baru gitu. Baru mantap. Lebih mudah menahan keinginan atau menambah pemasukan? Menambah pemasukan. Menahan keinginan atau menambah pemasukan? Menambah pemasukan. Lebih mudah mana? Seberapa banyak pun pemasukan, tapi nggak bisa menahan keinginan, tidak akan berarti apa-apa. Makanya saya tidak pernah salut melihat orang yang punya banyak penghasilan. Tapi kalau seandainya gaya hidupnya tidak bisa menyeimbangkan penghasilannya, nggak ada gunanya uang banyak. Kalau gaya hidupnya terlalu berlebihan, nggak akan kelihatan. Ya, begitulah. Oke, jangan ragu-ragu. Yang pertama tadi jangan apa? Yang kedua jangan ragu-ragu. Yang ketiga, yang harus kita tinggalkan, ini tergesa-gesa ragu-ragu, entah yuk teramalkan ke tenda, aman lah ya, insyaallah ya. Nanti kalau ada masalahnya hari-hari ya. Masuk ke Palu. Iya. Nomor 3 ya. Nomor 3. fokus. Apa yang mesti kita tinggalkan ya dalam kehidupan kita, yaitu ujub. Pernah dengar kata-kata ujub? Nah, Apa itu ujub? Ujub berpuas diri. Berpuas diri itu kona bagus, puas terhadap diri sendiri itu kona. Jadi ujub itu adalah bangga terhadap diri sendiri. The meaning of ujub. Kalau konaah tuh merasa cukup. Kita cuman makan 5 tempe, teri, tahu, toge, terong, tapi serasa udah makan rendang. Itu namanya adalah konaah. Tapi kalau ujub, bangga dengan diri sendiri. Akulah yang hebat. Sombong beda lagi. Kalau sombong itu suka pamer, sifat outputnya suka pamer. Taruhnya tasnya sini biar dipuji orang. Dia beli baju agar dipuji orang. Dia beli tas agar dipuji orang. Itu sombong. Dia beli jilbab agar dipuji orang. Kalau ujub, ada perasaan dalam hatinya, dia bangga dengan diri dia sendiri. Dan biasanya ujub ini muncul karena tengok kiri dan kanan.
Dia punya kendaraan bagus, tengok kendaraan orang. Mantap lagi aku pada dia. Dia punya penghasilan bagus, ditanya-tanyanya penghasilan orang. Gagal lagi aku pada dia. Dia punya toko cabai, ditengoknya toko cabai orang. Mantap lagi aku pada dia. Itu ujub. Walaupun cuma dalam hati, tak boleh. Bu, makanya kenapa saya sampaikan kepada kita, saya sering bilang kepada jemaah, pakai kacamata kuda. Jangan suka nengok orang sana sini, usaha orang sana sini. Karena kalau kita di atas kita ujub, kalau kita di bawah kita putus asa dan pesimis serta kita iri. Susah. Jadi lihat aja, kerjakan bagian kita biar Allah yang mengukurnya. Ya, kita jualan cabai. Kasihkan kepercayaan terbaik kepada customer, service excellent, berikan trust, kepercayaan. Ya, kalau udah langganan kasih harga yang lebih murah. Udah fokus aja dengan pelayanan kita, service excellent kita, customer satisfaction kita, bangun trust, bangun kepercayaan. Gimana galeh lado kok lancar? Gimana jualan cabai kita lancar? Jangan tengok-tengok orang, itu kok rame yo. Kalau dia ramai, kita pesimis. Kan gitu. Kalau kita ramai, dia sepi, kita ujub. Iya dong. Nah, kalau kita sepi dia ramai, kita langsung suuzon. Apa di sihirnya aku nih ya? Apa diserakkannya garam di toko aku nih ya? Kita repot memikirkan orang sehingga lupa mengerjakan kerjaan kita. Oke, maka pakai kacamata kuda. Ini yang saya maksud. Dalam hal apapun lurus aja. Ya, dalam hal apapun izin ya Bu ya. Tadi Ibu izin orang tua saya sekarang. Assalamualaikum Bapak, nanti teleponnya Bapak lagi kajian. Ya, Assalamualaikum. Jadi gitu ya ibu-ibu ya. Jadi itu harus kita miliki. Boleh kita lihat orang dalam rangka belajar. Tapi kalau ngintip-ngintip aja nggak boleh. Ya ngintip-ngintip, tengok banding-bandingkan kita dengan orang itu nggak boleh. Tapi kalau belajar boleh. Karena takutnya kalau kita di atas kita ujub, kalau kita di bawah kita pesimis. Oh nggak bisa aku doh. Dianya yang bisa. Gitu ya. Nah inilah yang saya lakukan selama ini dalam hidup saya. Selama saya kuliah S1, S2, S3, saya nggak pernah lihat-lihat makalah orang. Nggak pernah lihat nilai-nilai orang. Oh nilai dia berapa, nilai saya berapa. Oh dia udah bab berapa, saya udah bab berapa. Oh dia udah ngerjain berapa banyak, saya udah berapa banyak. Jurnalnya udah berapa, saya udah berapa. Nggak pernah, saya lurus aja udah. Kerjakan bagian kita udah. Sehingga energi kita tuh nggak habis dengan lihat-lihat orang. Ya, makanya kalau ditanya salah satu kunci kenapa saya cepat tamat. S1 saya 3,5 tahun, S2 saya 1 tahun 4 bulan. S3 saya 1 tahun 8 bulan. Kenapa? Salah satunya cepat, karena energi saya full untuk mengerjakan bagian saya. Nggak sempat lihat kiri kanan, nilai orang, IPK orang, apalah orang, nggak pernah. Ya, apapun yang saya kerjakan saat ini, saya tidak pernah ngintip-ngintip sebelah gimana kabarnya, oh yang sebelah gimana, ini saya tidak. Karena bahaya, kalau kita di atas, kita ujub, kalau kita di bawah, kita pesimis. Karena usaha kita akan Allah tampakkan hasilnya, itu bukan karena kita melihat usaha orang, tapi karena usaha kita. Nah ya, jadi jangan bandingkan, itu ujub. Bangga terhadap diri, bangga terhadap ilmu sendiri, bangga terhadap prestasi kita gitu ya. Sehingga kita menjadi tidak bagus ya. Jadi hati-hati kalau ada yang ibu-ibu di sini sedang bertransaksi, banyak yang nanya sama saya, Ustazah kok jualan saya nggak laku, jualan orang laku. Kenapa jualan saya nggak laku? Yaitu karena ibu mikirin orang. Sebenarnya kalau kita fokus dengan punya kita aja, kita bisa maju kok. Oke? Nomor 3. Ujub. Nomor 4. Ujub ya, nggak boleh ujub, bangga dengan diri sendiri. Kemudian yang keempat. Yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup kita adalah bakhil. Apa itu bakhil? Bakhil beda dengan pelit. Beda. Mau sekarang atau kapan-kapan dijelaskan? Jangan menceringi-ceringi. Saya bertanya biasa aja ya. Sekarang ya kan. Kalau bakhil, kalau pelit yang saya punya, saya tidak kasih orang. Itu pelit kan? Saya punya, saya tak kasih orang. Kalau bakhil, yang saya punya, saya tak mau kasih orang. Yang orang punya, saya mau. Tunggu belum selesai lagi. Belum selesai lagi. Ya, bakhil yang saya punya, saya tak mau kasih orang. Yang orang punya, saya mau. Yang punya saya tak mau pakai untuk kehidupan saya. Pelit dengan diri sendiri, pelit dengan orang, bakhil. Parah. Parah bakhil. Nenek ngapa ngumpul-ngumpulkan emas kayak gitu, Nek?
nenek ini nak ngumpulkan emas. Nanti kalau nenek tua sakit, nenek ndak nyusahkan anak. Udah makin tua dia 5 tahun sakit lah. Nek ke rumah sakit yo nek. Nenek sehat aja ya. Padahal ameh dikumpulkan untuk sakit. Nenek sehat aja kok. Ndak apa-apa. Setelah 1 tahun, nek. Yuk kita ke rumah sakit, nek. Kan nenek sakit. Nenek biasa-biasa aja yo. Padahal tadi dia ngumpulkan emas untuk rumah sakit. Udah sakit parah, tetap juga di rumah. Ayo nek ke rumah sakit, nek. Nenek sehat yo. Ujung-ujungnya meninggal. Tadi harta emas yang dikumpulkan di genteng menjadi hak ahli waris. Setelah ahli waris menikmati ya kalau dia damai. Kalau dia nggak damai. Apakah harta yang kita wariskan bisa menyelamatkan kita di hari akhirat? Tidak bisa. Yang kita sedekahkan yang bisa menyelamatkan kita. Makanya ibu kalau punya ameh-ameh rumah petak tuh. Ya kan? Ya kan? Nggak ada salahnya. Ibu ambil sedikit, bangun masjid, sedekah banyak-banyak. Dia akan mengantarkan kita kepada surga. Saya sampaikan, ingatkan kepada kita semuanya. Bahwa harta yang kita tinggalkan. Ditinggalkan atau tidak untuk anak cucu kita. Mereka tetap harus bekerja. Jadi nggak ditinggalkan sebenarnya nggak apa-apa. Pakailah harta itu untuk akhirat kita. Karena harta itu bisa membeli surga. Kalau kita ikhlas. Kata orang, uang nggak bisa dibawa mati. Siapa bilang? Uang itu bisa dibawa mati. Uang bangunkan masjid, sedekahkan, zakatkan, bisa bawa mati. Banyak orang yang masuk surga karena hartanya. Coba lihat Utsman bin Affan. Coba lihat Khadijah radhiyallahu anha. Itu semua orang-orang yang masuk surga dengan hartanya. Maka bakhil tadi contohnya seperti itu. Makin dia tua, makin dia berumur, makin dia tidak mau mengeluarkan uang untuk kehidupannya. Ya, nanti warisan yang dia tinggalkan menjadi berantuk-antuk bagi anak cucunya. Ya, kalau sebagian disisakannya untuk kita. Ya kan? Disisakannya untuk kita. Ya, untuk kurban atas nama kita, badal haji atas nama kita, umroh atas nama kita. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Anak soleh. Tapi apakah anak yang kita tinggalkan itu soleh? Belum tentu. Repot kita, Bu. Oke, memang ada dalil jangan kalian tinggalkan anak-anak kalian dalam keadaan lemah. Bahwa warisan paling baik bagi anak bukan harta, tapi warisan paling baik adalah ilmu. Oke, nah itu ya bakhil. Terakhir nomor 1 apa tadi? Udah hampir jam 12. Tergesa-gesa, ragu, ujub, bakhil. Terakhir yang kelima. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa sifat ya yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita dan ini tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Semoga Allah melindungi kita dari sifat seperti ini ya. Nah, apa dia? Yaitu sifat yang banyak dihidapi oleh banyak orang, yaitu mengeluh. Suka mengeluh. Baru bangun pagi, sakit-sakit badannya. Baru bangun, baru udah ngeluh. Nanti terduduk dia di kasur, apa yang mau dimasak ya? Nanti pergi dia ke pasar, mahal-mahal semuanya. Nyampe dia ke rumah, dia nyuci, banyak banget cucian. Nanti mau jemur dia, panas berdengkang. Oke lah ndak panas, hujan lebat, lebat betul hujan. Oke nggak lebat tapi gerimis-gerimis panas, sakit kepala aku nanti ya. Gerimis-gerimis panas juga enggak, tapi hujan lebat. Cemana nih lebat hujan. Nanti setelah dia jemur, kemudian dia tidur di rumah sebentar ya. Terdengar suara azan. Belum apa-apa udah azan. Azan pun jadi masalah. Bagi orang yang sudah mengeluh. Iya. Suka betul mengeluh. Nggak ada salahnya kesulitan itu kita tahan. Nggak semua orang tahu tentang kesulitan kita. Ya, jadi kalau ibu punya masalah, curhatlah ke orang yang tepat. Jangan semua orang sana sini tahu kesulitan hidup kita. Karena kadang-kadang orang tuh tidak mau menyelesaikan masalah kita. Dia cuma kepo dan pengen tahu aja tentang kabar kita. Ya, apalagi curhat di sosmed pula. La haula wala quwwata illa billah. Ya kan, boleh curhat fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Rahasiakan banyak hal. 1, rahasiakan mimpi besar kita. Karena kalau kita sampaikan bisa jadi akan banyak yang menjatuhkan dan menghalangi kita. Aku mau kerjakan inilah, tidak akan mungkin kau sempat doa, tidak jadi kita kerjakan nanti. Mimpi besar kita rahasiakan. Kemudian yang kedua, rahasiakan rencana kita. Karena kalau rencana kita bilang-bilang akan banyak orang yang menghentikan, menikung dan meletakkan ranjau supaya rencana kita nggak jadi.
Gak semua orang suka loh dengan kesuksesan kita. Gak semua orang suka dengan rencana baik kita. Dan gak semua orang sedih dengan kesedihan kita. Ada yang tertawa kalau kita menderita. Jadi jangan kita kepedean banget untuk menceritakan semua hal tentang kita. Hanya kepada orang tertentu saja. Satu, jangan ceritakan mimpi besar kita. Kedua, jangan ceritakan tentang rencana kita. Banyak orang nanti yang meletakkan ranjau dan duri agar kita nggak berhasil. Kemudian yang ketiga, jangan ceritakan kesulitan kita saat ini. Cukup berdoa kepada Allah dan minta dukungan dengan orang-orang yang Allah sayang. Dengan wali-wali. Ya, dengan wali-wali kita. Seperti orang tua, bapak kita, dan seterusnya. Ya, kemudian yang keempat, jangan terlalu sering menceritakan kebahagiaan kita. Karena akan banyak orang iri dan akhirnya membunuh karakter kita. Ya kan? Nah, cukup kebahagiaan kita rasakan kepada orang-orang yang senang saja dengan kebahagiaan kita. Kalau nampak nggak apa-apa, tapi yakinlah yang dia nampak tuh nggak sebesar apa. Kalau kita sudah menutupkan kesuksesan kita dan kemapanan kita, walaupun dia nampak, itu dia cuma nilai angka 1, padahal kita kekuatan 20. Oh iya dong. Yang nggak boleh itu kekuatan cuma 2, tapi dipamer-pamerin terus seakan-akan punya 20. Nggak boleh. Saya lebih senang dianggap susah, dianggap sederhana, tapi kenyataannya tidak. Daripada dianggap sukses dan berbahagia, kenyataannya tidak. Lebih bagus dianggap biasa-biasa saja. Nggak ada masalah. Terlihat miskin bukan berarti miskin. Miskin jangan, terlihat miskin nggak apa-apa. Kan itu ibaratnya. Karena akan ada orang-orang yang iri dengan capaian-capaian kita. Tentu tidak semuanya, tapi nggak ada gunanya untuk kita sampaikan. Oke? Apa yang mesti dirahasiakan? 1. Mimpi besar kita. Simpan dulu, Bu. Kedua, rencana mencapai mimpi besar itu. Dipercaya atau tidak, dalam proses perjalanan hidup panjang saya tidak sering menyampaikan rencana saya. Tapi tiba-tiba udah begini. Tiba-tiba udah tamat kuliah. Tiba-tiba udah juara 1. Tiba-tiba udah begini. Tiba-tiba udah begini. Udah itu aja. Sehingga ketika saya diam menjalankan proses kehidupan, yang orang tahu cuman hasilnya. Makanya saya sering bilang suatu quote on quote, kata kunci dari saya, bergeraklah dalam keheningan, biar kesuksesan yang membuat kegaduhan. Jangan kita yang nyampaikan betapa suksesnya kita, biar kenyataan yang membuat orang bergaduh dengan kita. Paham ya? Rencanakan, tutupi mimpi besar kita, rencana hidup kita, kesedihan kita, dan kebahagiaan kita. Tapi bagi orang-orang terdekat kita, sampaikanlah supaya kita mendapatkan doa daripada mereka. Entah dia suami kita, entah dia orang tua kita, sampaikan saja. Saya mengerjakan ini, saya mengerjakan ini, saya mengerjakan ini. Oke, gitu ya. Karena banyak orang-orang yang akan menjatuhkan. Oke ya, dan kalau kita sedih jangan sampaikan di sosmed. Emangnya kalau ibu upload ke sosmed ibu sedih, aku sedang sedih, nggak nyangka dia gitu. Nah, ada orang yang senang kok dengan ibu susah. Guys, sedih aku habis kehilangan barang guys. Ada orang yang senang. Kecuali dipastikan kita itu serumpun. Apakah di grup serumpun? Ya orang-orang yang sayang sama kita semuanya. Nah, silahkan gitu ya. Nah, itu yang saya maksud bahwa hemat energi kita. Kalau sibuk aja dengan ustazah, gimana cara mengatasi orang yang iri sama kita? Kan saya sering gitu ya. Kalau ada orang yang iri sama kita, orang yang hasad sama kita, orang yang dengki sama kita, jangan sampaikan kelebihan kita. Udah jelas dia iri, kita pamer-pamer juga sama dia. Ibu hatinya matinya bekoma, ibu wah. Saya sering ya diskusi sama bapak saya, Pak, saya mau gini Pak, jangan nak, meninggal orang nanti tega kamu. Sehingga saya menahan-nahan ya, saya menahan-nahan banyak hal. Bapak saya pengen ini, saya pengen begitu Bapak, jangan nak, kasihan orang nanti nak. Kayak gitu loh, kasihan orang-orang yang seumuran saya misalnya, atau rekan-rekan kerja saya. Jadi kalau ada orang yang iri dengan kita, orang yang dengki dengan kita, ya jangan sampaikan kelebihan kita. Tutup kelebihan kita. Kelebihan kita itu hanya kepada orang-orang yang kenal dengan kita. Dia nampak tapi nggak seberapa Bu Mary. Yang dia nampak cuma level 5. Kenyataannya kita level 50 kan gitu. Jadi yang kita nampakkan tuh yang biasa-biasa aja lah. Kan kebahagiaan kita tidak boleh karena orang melihat kita. Harus dari dalam hati kita. Nggak ada salahnya kita menekan sekali lifestyle dan gaya hidup kita. Biar orang merasa nyaman dengan kita. Karena kata kita terlalu tinggi, nggak semua orang nanti nyaman dengan kita. Oke? Jadi hidup biasa-biasa aja agar semua baik-baik saja. Ya, jadi kalau ada dia iri gitu ya,
Jangan dinampak-nampak. Nyo iri za, ambo gas le za. Astagfirullah. Dia iri za, lihat lah, aku gas dia karena dia iri. Emangnya mudah kita menghadapi orang yang iri? Iya, kalau dia baik. Kalau sihir pula dia gimana? Iya. Di sihirnya kita nanti. Atau di fitnahnya kita nanti. Sakit hati, padahal kita yang membuat. Saya udah sering, Bu. Saya ketemu orang di airport, di apa namanya, di pesawat. Itu muka saya ini kan muka Nokia 3315 kan, nggak ada muka-muka orang sekolah sama sekali ya. Ibu mau kemana, Dek? Katanya, Adek capcus lebe. Wah, saya dibilang Adek. Iya, Bu, saya mau ke Jakarta, Bu. Oh, Adek ngapain? Adek sekolah. Ya, dulu sekolah, Bu. Itu iya dulu sekolah ya kan? Ya, dulu sekolah. Oh, kalau sekolah, kalau kuliah tuh harus sampai S2, Dek. Kayak Ibu, Dek. Ibu S2, Dek. Ibu ini udah jadi dosen, Dek. Alhamdulillah, Dek. Jadi kamu ya, Dek, kuliah tuh jangan kamu itu kuliah cuma sampai S1. Dah dapat kerja orang S1. S2 nih kayak Ibu. Ibu nih dosen, Dek. Dalam mungkin saya bilang aku S3 sama Bu pingsan, dia kasihan kita. Cukup. Iya, Bu, insyaallah. Pokoknya doain masa depan saya baik. Bu, kan saya nggak berbohong. Ya, cuman doain masa depan saya baik. Jangan lukai hatinya dengan menyebutkan siapa kita. Kasihan dia. Apa untungnya bagi kita? Nggak perlu. Apa saya harus terlihat hebat di mata dia? Nggak perlu, dia bukan siapa-siapa saya. Itulah maksudnya. Paham ya? Paham. Nah, jangan nanti orang iri sama kita gas-gas pula dia. Ya, sering saya ngalamin dulu waktu pertama-tama saya dakwah sekitar 20 tahun yang lalu. Sholat taraweh kan berjemaah. Saya datang terlambat, saya datang terlambat, saya ambil di saf nomor 2. Jemaah begini. Woi, jangan duduk sini. Ustazah di sini nih. Ustazah belum datang. Jadi disuruhnya saya di belakang. Karena ini untuk ustazah. Ya, Bu, pindah saya ke belakang. Nah, dia saya bilang saya ustazahnya, Bu. Malu dia, kasihan saya. Paham dong? Nanti pas saya maju dia terkejut, saya biasa aja. Bu, nggak perlu. Jadi nggak perlu kita membalas itu dengan sesuatu yang tidak baik. Supaya kita nyaman, orang nyaman. Hati-hati ya. Kalau ada orang iri sama kita. Yang mana? Enggak, kita nyaman-nyaman aja karena dia nggak penting bagi kita. Kan dia nggak penting bagi kita. Ini orang yang ketemu di airport kan nggak terlalu penting. Maksudnya bukan orang yang dapat mendukung kita kan mencapai impian kita. Nggak apa-apa dia mandang kita rendah. Yang penting orang-orang terdekat kita kan udah tahu siapa kita. Cukup sampaikan kehebatan kita kepada orang-orang yang senang dengan kita. Biar kita party bareng. Kan orangnya ada. Oke? Mati lampu nanti. Supaya orang percaya dengan apa yang kita sampaikan. Untuk kita sampaikan apa? Kita kan ngajakin orang mau umroh bareng. Oh, orang mau umroh bareng kita. Ya, jadi kita sampaikan bahwasanya kita tuh udah pernah menjadi yang semacam leadernya, terus tapi kan belum tentu hanya sekedar begitu dia percaya sama kita. Iya. Kadang kita kan bisa menimbulkan kepercayaan mereka itu. Jadi ingin tahu latar belakang kita. Iya. Itu boleh, itu ada tujuannya. Iya. Ada ghayatul ghayah, tujuannya adalah memperoleh trust untuk sebuah kepentingan. Bukan sombong, kan? Oh, bukan. Iya. Itu bukan sombong. Bu, umroh yuk sama saya, marketing, ya kan? Ya. Maaf ya, katakanlah itu marketing lah ya kan, marketingnya Allah ya kan. Bu, berangkat umroh sama saya. Alhamdulillah kemarin udah berangkat sama saya 100 orang. Semua baik-baik aja pulang dengan selamat. Ya, saya yang mimpin. Saya jaga ibu nanti di sana. Ya, yuk kita berangkat Bu sama saya. Boleh. Bu, beli barang saya. Barang saya ini udah terjual 1000 barang dalam waktu 1 minggu. Ini barang disukai banyak orang. Testimoninya udah banyak. Itu jualan namanya, nggak ada masalah. Tapi kadang kan ada orang yang bisa kita menyampaikan itu dia kayak nih, terutama orang-orang yang mungkin dia semacam kepala bagian Iya. atau apa gitu. Jadi dia ingin ini siapa sih gitu kan? Sebelumnya itu apa gitu? Belikan proposal. Kasih tahu biografi kita. Ya, Kasih tahu pengalaman kita. Lah masuk kerja ada pengalaman kerja. Ada nilai. Ada proposal. Apakah itu kesombongan? Tidak. Kita kan masuk kerja atau menawarkan produk, jual diri kita kan. Saya sebagai pembicara, saya adalah begini, itu nggak apa-apa. Itu bukan ujub namanya, itu bukan takabur namanya. Itu kan dalam rangka mencari sesuatu, yaitu untuk mencari pekerjaan, untuk menjadi peluang. Yang penting kita nggak bohong.
Ya, tapi kalau itu kan itu yang saya maksud. Tapi kan kalau yang di airport tadi nggak ada tujuan apa-apa. Saya untuk menunjukkan diri saya. Paham ya? Kecuali beliau itu adalah siapa? Ya, misalnya beliau, saya mau cari orang anak muda, yang anak muda itu bisa mengurusi dunia dan seisinya. Saya orangnya Bu. Kan kayak gitu kan. Itu loh maksudnya. Paham ya? Gitu. Oke, udah lah yuk. Simpulkan Bu MC nanti ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup? Demikian Allah alam bisawab. Ada 5 kesimpulan. 1. Jangan suka ragu. 2. Jangan suka tergesa-gesa. Yang 3. Jangan ujub, banggakan diri. Yang 4. Jangan bakhil. Yang 5. Jangan mengeluh. Jangan suka mengeluh. Ndek sakit kepala. Ndek semua. Oke ya. Diam aja. Udah dipuji orang pun makin sehat ya Bu Mary. Nggak ada ge dola mati le kok. Dipuji pun mengeluh. Coba bayangkan. Rob. Yang itu cara yang baik untuk apa ya, bukan menegur sih, lebih mengingatkan. Ini misalnya orang tua kita nih, kadang mungkin sifatnya udah mulai ke kanak-kanakan yang Oke. banyak mengeluhnya. Iya. Cara baiknya gimana? Misalnya dia kekanak-kanakan, dia maaf izin pikun. Enggak, semua mau dikeluhkannya lah, anggaplah begitu. Bagaimana istighfar mah nggak apa-apa mah. Istighfar mah nggak apa-apa mah. Kita ngingetin gitu terus gimana? Nggak apa-apa. Responnya dia itu kan di luar tanggung jawab kita. Yang penting harus diingatkan terus. Nah sekarang dia berubah, besok kan Allah yang membuat dia berubah, bukan kita. Iya kan? Karena perubahan itu kan butuh waktu. Ya, tutup kita. Allah alam bisawab. Nyali payah anak ibu tuh. Di belakang layarnya Kak. Bisa Ini baca. meninggal. Ini meninggal. Nggak jelas mana meninggal mana hidup, salah doa nanti. Ini meninggal. Ya, Ini hidup. ya satu. Ini hidup, ini mau diapain? Sakit Dia dia. bisa dari depan. Oh ini anak. Ya. Oke. Baik. Ala hazihin niyah al-fatihah. Bisa betul. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dani wa qahar rijal. Allahumma khususan ila ruwai abaina wa